Aku berdiri di tengah ballroom itu dengan sepatu lusuhku yang sudah retak di bagian samping. Arjuna menarik tanganku keras, memaksaku berdiri di depan meja tamu kehormatan. "Ini istriku," katanya sambil tersenyum lebar ke arah sepupu-sepupunya. "Maklum, dari kampung. Belum tahu cara berpakaian layak untuk acara keluarga." Tawa meledak dari sekeliling kami. Aku merasakan seluruh darah di tubuhku naik ke wajah. Tanganku gemetar memegang clutch kecil yang sudah kusam. Ingin rasanya aku lari, tapi kakiku seperti tertanam di lantai marmer dingin itu. "Anjani, kenapa kau diam saja? Mau bilang sesuatu?" Arjuna menggodaku lagi. Aku menggeleng pelan. Suaraku hilang entah kemana. Ibu mertuaku, Dewi Kusuma, menghampiri kami dengan gaun ungu mewahnya. Dia menatapku dari atas ke bawah, lalu memutar mata. "Makanya aku tidak setuju pernikahan ini," ucapnya keras, memastikan semua orang mendengar. Tapi Arjuna keras kepala. "Sekarang lihat sendiri hasilnya." Aku menunduk. Beberapa tamu berbisik sambil melirikku. Ada yang tertawa kecil. Ada yang memotret. Aku ingin mati saja rasanya. "Ibu, sudahlah. Nanti Anjani terbiasa juga," kata Arjuna sambil menepuk bahuku, tapi nada bicaranya penuh sindiran. "Kan masih proses belajar jadi orang beradab." Tawa lagi. Lebih keras. Aku mengangkat kepala sebentar dan mataku bertemu dengan perempuan cantik di meja sebelah. Gaun putih tanpa lengan, rambut bergelombang sempurna, makeup flawless. Dia tersenyum tipis sambil menyeruput wine. Kiara. Mantannya Arjuna. Dia yang putus dengannya 2 tahun lalu karena keluarganya tidak setuju. Dia yang sekarang kembali hadir di kehidupan kami. Arjuna melambaikan tangan ke arahnya. Kiara mengangkat gelas, seolah memberi salam. Aku menelan ludah. Sepanjang malam itu, Arjuna tidak berhenti. Saat aku ambil makanan, dia bilang, "Jangan banyak-banyak, nanti dikira rakus." Saat aku duduk diam, dia bilang, "Kenapa kaku begitu? Bikin suasana jadi aneh." Saat aku coba ikut ngobrol dengan tamu lain, dia memotong, "Anjani ini kurang paham sosialisasi." Maklum ya. Setiap kalimatnya seperti tamparan. Tapi yang paling menyakitkan adalah tatapan Kiara dari kejauhan. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Senyum tipisnya sudah cukup berbicara. "Kau kalah dariku." Aku bertahan sampai acara selesai. Pulang ke rumah kontrakan kami dalam diam. Arjuna tidur nyenyak, bahkan mendengkur. Aku duduk di dapur kecil kami sampai subuh, menatap sepatu lusuh itu yang kusimpan di samping kompor. Dan untuk pertama kalinya dalam 6 bulan pernikahan, aku bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku bertahan? Tapi jawabannya belum datang. Belum, sampai pagi itu, saat seseorang mengetuk pintu dengan amplop coklat di tangannya. Ketukan di pintu datang pukul 7 pagi. Aku masih di dapur. Belum tidur sama sekali. Aku membuka pintu dan melihat pria asing berdiri di sana. Jas hitam rapi, kacamata tipis, wajah tenang. Dia membawa tas kulit coklat tua. "Anjani Sekarkinasih?" tanyanya. Aku mengangguk. Bingung. "Saya Mahesa Adi Nugroho, pengacara almarhum ibu Anda." Jantungku berhenti sedetik. "Ibuku?" Dia meninggal saat aku kelas 4 SD. 15 tahun lalu. Kami tidak punya apa-apa. Bahkan untuk biaya pemakamannya, kami harus berhutang ke tetangga. "Maaf, Pak, pasti ada kesalahan," ucapku pelan. Mahesa menggeleng. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan amplop coklat tebal. Sampulnya sudah kusam, tapi masih tersegel rapi. "Ini wasiat ibu Anda. Seharusnya diserahkan saat Anda berusia 25 tahun. Anda sudah 26 sekarang, kan?" Aku hanya menatapnya. Tidak bisa bicara. Dia menyerahkan amplop itu. Tanganku gemetar saat menerimanya. "Buka sekarang. Saya tunggu," katanya.
Aku merobek perlahan bagian atas amplop. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas legal berlambang notaris. Semuanya tebal, resmi, dan nama ibuku tertulis jelas di sana. Surat wasiat. Sertifikat tanah seluas 2 hektar di Solo. Dokumen kepemilikan saham 70% perusahaan batik. Namanya tertulis besar di atas dokumen. Wastra Surya Kencana. Aku pernah dengar nama itu. Perusahaan batik besar. Produknya dijual sampai ke luar negeri. Aku bahkan pernah lihat tokonya di mall. Ini tidak mungkin, bisikku. Ibu Anda adalah pewaris tunggal keluarga Sekar Arum. Tapi keluarga besarnya menyembunyikan identitas Anda setelah beliau meninggal. Mereka ingin mengambil alih perusahaan, jelas Mahesa. Suaranya datar tapi tegas. Aku menggeleng keras. Tidak masuk akal. Kami miskin. Aku tumbuh di rumah kontrakan sempit. Makan seadanya. Sekolah pakai beasiswa. Kenapa baru sekarang? Tanyaku. Suara mulai bergetar. Karena paman Anda yang mengambil alih perusahaan baru saja meninggal. Ahli warisnya mencoba mengurus ulang dokumen. Saat itulah nama Anda muncul dalam arsip lama. Saya mencari Anda selama 6 bulan. Aku duduk di lantai begitu saja. Kaki tidak kuat menahan tubuh. Mahesa berjongkok di depanku. Anda berhak atas semua ini. 70% saham. Nilai aset saat ini sekitar 45 miliar rupiah. 45 miliar. Aku bahkan tidak bisa membayangkan angka sebesar itu. Tapi, kenapa ibu tidak pernah bilang? Suaraku pecah. Beliau meninggal mendadak. Kecelakaan. Mungkin tidak sempat, jawab Mahesa lembut. Tapi beliau sudah mempersiapkan ini untuk Anda. Aku menatap dokumen-dokumen itu. Nama ibuku di setiap lembar. Tanggal lahirku. Namaku sebagai ahli waris. Semuanya nyata. Aku menangis. Tidak tahu harus senang atau marah. Selama ini aku dihina, direndahkan, diperlakukan seperti sampah. Padahal aku punya hak yang dicuri sejak kecil. Mahesa berdiri. Ada satu hal lagi yang perlu Anda tahu. Aku mengangkat kepala. Suami Anda, Arjuna, bekerja di Wastra Surya Kencana. Sebagai manajer marketing. Darahku membeku. Arjuna tidak pernah bilang dia kerja di sana. Dia selalu bilang perusahaan ekspor kecil. Tidak pernah menyebut nama. Kenapa dia bohong? Bisikku. Lebih ke diri sendiri. Mahesa tidak menjawab. Tapi tatapannya memberitahu satu hal. Ini baru permulaan. Mahesa membuka laptop tipisnya di meja makan kecil kami. Layarnya menampilkan struktur keluarga yang rumit. Penuh nama-nama yang tidak aku kenal. Ini keluarga besar ibu Anda, katanya sambil menunjuk. Setelah beliau meninggal, paman Anda, Bambang Sekar Arum, langsung mengambil alih perusahaan. Dia bilang pada semua orang bahwa ibu Anda tidak punya ahli waris. Aku menatap layar itu. Nama ibuku ada di sana. Tapi nama aku dicoret dengan tinta merah. Mereka tahu aku ada, bisikku. Tentu saja. Tapi mereka menyembunyikan dokumen kelahiran Anda. Mengubah catatan keluarga. Bahkan membayar saksi untuk bilang Anda bukan anak kandung. Jawab Mahesa dingin. Napas aku tersangkut di tenggorokan. Selama 15 tahun, aku hidup seperti yatim piatu tanpa keluarga. Kerja serabutan sejak SMP. Kuliah sambil jadi pelayan kafe. Nikah sama Arjuna karena dia bilang mau menyelamatkan aku dari kemiskinan. Ternyata aku punya hak, punya harta, punya nama besar yang dicuri. Kenapa mereka tidak bunuh aku saja sekalian? Suaraku keluar tajam. Mahesa menutup laptopnya. Karena membunuh anak kecil terlalu berisiko. Lebih mudah menyembunyikan identitas Anda dan membiarkan Anda hidup miskin. Siapa yang akan percaya seorang anak jalanan adalah pewaris Wastra Surya Kencana? Aku mengepalkan tangan. Kuku menancap ke telapak tanganku sampai sakit.
Sekarang paman Anda sudah meninggal. Anak-anaknya berebut warisan. Mereka tidak kompak. Itulah kenapa dokumen ini bisa saya temukan, lanjut Mahesa. Anda beruntung. Beruntung? Aku ingin tertawa, tapi yang keluar malah isak tangis. Mahesa diam, membiarkan aku menangis sampai puas. Setelah beberapa menit, aku menyeka wajah dengan punggung tangan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanda tangan dokumen ini. Saya akan urus proses hukum. Dalam 2 minggu, Anda resmi menjadi pemilik mayoritas Wastra Surya Kencana. Aku menatap dokumen itu lagi. 70%. 45 miliar. Lalu aku ingat Arjuna. Dia kerja di sana. Dia tidak pernah bilang. Dia bohong tentang pekerjaannya. Kenapa? Pak Mahesa, kataku pelan. Aku belum mau suamiku tahu tentang ini. Mahesa mengerutkan kening. Kenapa? Karena aku ingin lihat siapa dia sebenarnya. Mahesa mengangguk perlahan, seperti mengerti sesuatu yang tidak perlu aku jelaskan. Baik, proses ini bisa kita rahasiakan dulu, tapi jangan lama-lama. Keluarga Anda yang lain sudah mulai curiga ada yang salah dengan dokumen warisan. Aku mengangguk. Mahesa memasukkan semua dokumen kembali ke dalam tas. Saya akan kabari Anda dalam 3 hari. Jangan bilang siapa-siapa. Bahkan ke suami Anda. Dia pergi setelah memberikan kartu namanya. Aku duduk sendirian di ruang tamu kecil itu, menatap kartu nama Mahesa. Lalu aku dengar suara kunci di pintu. Arjuna pulang. Dia masuk dengan wajah lelah, tas kantor di bahu. Melirikku sekilas, lalu langsung ke kamar tanpa bilang apa-apa. Aku berdiri, mengikutinya ke kamar. Kamu kerja di mana, Jun? Tanyaku tiba-tiba. Dia berbalik. Kaget. Kenapa tanya itu? Kamu tidak pernah cerita. Aku cuma tahu kamu kerja di perusahaan ekspor. Arjuna melepas jasnya, menggantung asal-asalan. Iya, ekspor. Kenapa? Mau cek gajinya? Nadanya sinis. Aku diam. Dia duduk di kasur, membuka ponselnya. Kalau tidak ada yang penting, jangan ganggu aku. Capek. Aku keluar dari kamar, menutup pintu pelan. Di luar, aku bersandar di dinding dan menutup mata. 2 minggu. Aku punya 2 minggu untuk mengamati dia. Dan aku sudah tahu, ada sesuatu yang sangat salah. 2 hari kemudian, aku naik bus ke Solo tanpa bilang Arjuna. Mahesa sudah mengatur pertemuan dengan direksi Wastra Surya Kencana di kantornya, bukan di kantor perusahaan. Tapi aku sengaja datang lebih awal ke gedung perusahaan itu. Ingin lihat sendiri tempatnya. Gedung 4 lantai dengan logo batik besar di depan. Parkiran penuh mobil mewah. Orang-orang keluar masuk dengan pakaian rapi. Aku berdiri di seberang jalan, pakai kerudung dan kacamata hitam. Hanya mengamati. Lalu pintu kaca utama terbuka. Arjuna keluar dari sana. Jas biru, dasi merah, sepatu mengkilap. Dia jalan santai sambil ngobrol di ponsel, tertawa kecil. Napas aku berhenti. Jadi dia memang kerja di sini. Bukan perusahaan ekspor kecil seperti yang dia bilang. Dia bohong. Setiap hari, Arjuna masuk ke mobil silver di parkiran depan. Mobilnya sendiri. Bukan mobil tua yang biasa dia pakai kalau pulang ke rumah. Aku langsung narik ojek online. Ikutin mobil itu. Mas, jangan terlalu dekat. Drivernya mengangguk. Kami ikuti Arjuna dari belakang. Dia belok ke jalan utama, lalu masuk ke area kafe eksklusif di pusat kota. Aku turun, bayar, dan masuk ke kafe itu dengan jarak aman. Arjuna sudah duduk di sudut, dekat jendela besar. Dan di seberangnya ibu mertuaku, Dewi Kusuma. Aku sembunyi di balik rak majalah, mengintip lewat celah. Beberapa menit kemudian, pintu kafe terbuka lagi. Kiara masuk. Gaun krim, tas branded,
rambut diikat rapi. Dia duduk di samping Arjuna. Tersenyum lebar. Menyentuh lengannya seperti mereka masih bersama. Aku keluarkan ponsel. Nyalakan kamera. Mulai merekam dari jauh. Mereka tertawa. Ibu mertuaku mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah map coklat tebal. Dia buka dan tunjukkan isi map itu ke Arjuna dan Kiara. Arjuna mengangguk sambil baca sesuatu di kertas itu. Kiara mengambil pena dari tasnya. Mereka diskusi serius sekarang. Wajah Arjuna tegang. Ibu mertuaku bicara panjang lebar. Tangannya bergerak-gerak menjelaskan sesuatu. Aku zoom kamera. Suaranya tidak jelas, tapi bibir mereka masih bisa terbaca sedikit. Dokumen ini. Bibir ibu mertuaku bergerak. Dia harus tanda tangan. Arjuna. Setelah itu, selesai. Kiara sambil tersenyum. Aku merekam semua. Tangan gemetar tapi aku paksa tetap stabil. Lalu Arjuna dan Kiara berdiri. Mereka peluk singkat. Ibu mertuaku tepuk bahu Arjuna seperti memberi semangat. Aku langsung berbalik, berjalan cepat ke arah pintu keluar. Jantung aku berdegup kencang. Sampai di luar, aku bersandar di dinding gedung sebelah. Napas tidak teratur. Aku buka rekaman tadi. Play ulang. Zoom lagi di wajah mereka. Mereka merencanakan sesuatu. Sesuatu yang berhubungan denganku. Dokumen. Tanda tangan. Selesai. Aku ingat kata-kata Mahesa kemarin. Keluarga Anda yang lain sudah mulai curiga ada yang salah dengan dokumen warisan. Lalu aku ingat Arjuna yang tiba-tiba nikah sama aku setahun lalu. Dia yang datang ke warung tempat aku kerja. Dia yang bilang jatuh cinta pada pandangan pertama. Semuanya palsu? Ponselku bergetar. Pesan dari Mahesa. Di mana? Direksi sudah menunggu. Aku balas cepat. 5 menit lagi sampai. Aku jalan ke arah kantor Mahesa dengan kaki terasa berat. Tapi kali ini bukan karena malu. Kali ini karena aku mulai mengerti. Pernikahan ini bukan kebetulan. Dan Arjuna tahu siapa aku sebenarnya sejak awal. Aku sampai di kantor Mahesa dengan napas tersengal. Dia langsung tahu ada yang salah dari wajahku. Apa yang terjadi? Tanyanya sambil menutup pintu ruangannya. Aku duduk di sofa. Tangan gemetar mengeluarkan ponsel. Rekam ini. Mahesa ambil ponselku, pasang earphone, dan play rekaman itu. Wajahnya berubah saat dia mendengar. Aku tidak sabar. Putar pakai speaker. Aku butuh dengar lagi. Mahesa menurut. Suara mereka bertiga mengisi ruangan. Anjani itu bodoh. Kiara. Dia tidak akan curiga. Suara Arjuna terdengar jelas sekarang. Kau yakin dia mau tanda tangan? Itu suara Kiara. Tenang saja. Aku sudah atur semuanya. Tinggal bilang ini dokumen administrasi keluarga biasa. Dia percaya apapun yang aku bilang. Jawab Arjuna sambil tertawa kecil. Suara ibu mertuaku menyela. Setelah dia tanda tangan, langsung ceraikan. Kita ambil semua haknya. Kiara bisa masuk lagi ke hidupmu. Dia bodoh. Jun. Gampang diatur. Untung kau mau repot-repot nikahi perempuan kampungan itu. Kiara tertawa keras. Rekaman berhenti. Aku menatap lantai. Dada sesak. Napas pendek-pendek. Pernikahan itu jebakan. Sejak awal. Semua kata manis Arjuna. Semua janjinya. Semua momennya. Palsu. Dia tahu aku ahli waris. Ibunya tahu. Keluarga besarnya juga. Mereka merencanakan ini semua supaya aku tanda tangan dokumen. Lalu mereka ambil semua aset dan buang aku. Aku terisak. Suara keluar tanpa izin. Mahesa diam. Memberi ruang. Dia bilang cinta sama aku. Bisikku di sela isak. Dia bilang mau bangun hidup bareng aku. Mahesa duduk di seberangku. Mereka sudah rencanakan ini lama. Kemungkinan sejak mereka tahu dokumen warisan mulai diproses ulang.
Aku angkat kepala. Mata basah. Jadi selama ini, aku cuma alat. Mahesa mengangguk pelan. Aku tutup wajah dengan kedua tangan. Menangis sampai sesak. Sampai napas rasanya mau habis. Setelah beberapa menit, Mahesa ulurkan tisu. Aku ambil. Seka wajah asal. Apa yang harus aku lakukan? Suaraku serak. Jangan tanda tangan apapun yang dia bawa. Apapun alasannya. Tolak. Jawab Mahesa tegas. Dan kita atur pembalasan hukum. Aku menatapnya. Pembalasan. Mahesa buka laptop. Mereka sudah melakukan penipuan, penggelapan identitas, dan percobaan pengambilan aset ilegal. Saya punya cukup bukti dari rekaman ini ditambah dokumen lama. Kita bisa laporkan mereka. Termasuk Arjuna. Termasuk dia. Aku diam. Bagian dariku yang masih bodoh ingin percaya ini semua salah paham. Tapi rekaman itu nyata. Suaranya nyata. Tawanya nyata. Berapa lama prosesnya? Tanyaku. Seminggu. Saya butuh waktu untuk menyiapkan pengacara litigasi dan mengurus laporan ke polisi. Tapi Anda harus berpura-pura tidak tahu apa-apa di depan mereka. Aku menelan ludah. Aku harus tetap tinggal sama dia. Mahesa mengangguk. Kalau Anda tiba-tiba pergi, mereka curiga. Biarkan mereka merasa menang dulu. Biarkan mereka bawa dokumen palsu itu ke Anda. Nanti kita tangkap mereka di tempat. Aku tarik napas panjang. Rasanya seperti menelan racun. Tapi aku angguk. Baik. Aku akan pura-pura bodoh. Seperti biasa. Mahesa tatap aku lama. Anda tidak bodoh, Bu Anjani. Anda hanya terlalu percaya pada orang yang salah. Aku berdiri, ambil ponselku. Kirim salinan rekaman ini ke emailmu. Jaga baik-baik. Mahesa kirim langsung dari ponselku. Aku jalan ke pintu, berhenti sebentar. Pak Mahesa, kalau nanti semuanya selesai, apa aku masih bisa percaya orang lain? Mahesa tidak jawab. Aku keluar, naik bus kembali ke rumah kontrakan. Selama perjalanan, aku tatap jendela dengan pikiran kosong. Sampai di rumah, Arjuna sudah ada di dalam. Dia tersenyum saat lihat aku masuk. Dari mana, sayang? Aku paksa senyum. Cuma jalan-jalan. Dan untuk pertama kali dalam hidup, aku belajar jadi pembohong juga. Seminggu kemudian, Arjuna pulang lebih cepat dari biasanya. Dia bawa tas kulit hitam yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Anjani, kita perlu bicara, katanya sambil duduk di sofa. Aku matikan kompor. Duduk di sebelahnya. Jantung sudah mulai berdebar. Arjuna keluarkan map coklat dari tas itu. Map yang sama seperti di kafe waktu itu. Ini dokumen administrasi keluarga. Untuk ngurus warisan ibuku yang di Semarang, katanya sambil buka map. Kau harus tanda tangan di sini sebagai istriku. Biar prosesnya lancar. Aku lihat dokumen itu. Bahasa legal yang rumit. Tapi aku tahu ini bukan dokumen warisan ibu mertuaku. Ini dokumen pengalihan hak kepemilikan saham Wastra Surya Kencana. Nama aku tertulis jelas sebagai pihak yang mengalihkan. Dan nama Arjuna sebagai penerima. Jun, aku tidak paham ini, kataku pelan, pura-pura bingung. Kau tidak perlu paham. Cukup tanda tangan. Jawabnya cepat. Ini cuma formalitas. Tapi, Anjani. Suaranya keras sekarang. Kalau kau sayang aku, percaya saja. Aku suamimu. Masa aku mau nipu kau? Aku tatap matanya. Mata yang dulu aku pikir penuh cinta. Sekarang aku tahu itu cuma sandiwara. Aku ambil pena dari meja. Tangan gemetar sedikit. Tapi bukan karena takut. Karena menahan diri untuk tidak menampar wajahnya. Aku tanda tangan. Tapi bukan dengan nama asliku. Aku tulis, Anjani Kusuma Dewi. Bukan Anjani Sekar Kinasih.
Arjuna tidak cek. Dia langsung ambil dokumen itu, senyum lebar, dan masukkan ke dalam map. Makasih, sayang. Kau memang istri yang baik, katanya sambil cium keningku. Aku diam saja. Malam itu, dia tidur nyenyak. Aku kirim pesan ke Mahesa. Dia sudah bawa dokumen. Besok kita jalankan. Mahesa balas cepat. Siap. Jam 9 pagi. Jangan telat. Keesokan harinya, aku bangun pagi. Pakai kemeja putih dan celana hitam yang aku beli kemarin diam-diam. Aku sisir rambut rapi. Pakai sedikit lipstik. Arjuna masih tidur saat aku keluar. Aku naik taksi langsung ke kantor Wastra Surya Kencana. Mahesa sudah tunggu di parkiran dengan 3 orang pengacara dan 2 polisi berpakaian sipil. Siap? Tanya Mahesa. Aku tarik napas panjang. Siap. Kami masuk ke gedung. Resepsionis kaget lihat rombongan kami, tapi Mahesa tunjukkan surat resmi. Kami langsung naik ke lantai 3, ruang rapat direksi. Pintunya terbuka. Di dalam, ada Arjuna, ibu mertuaku Dewi Kusuma, Kiara, dan 5 orang pimpinan perusahaan lainnya. Mereka sedang rapat. Arjuna berdiri saat lihat aku masuk. Wajahnya pucat seketika. Anjani, kau ngapain di sini? Aku tidak jawab. Aku jalan masuk, berdiri di ujung meja rapat. Mahesa melangkah maju. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Mahesa Adi Nugroho, pengacara resmi keluarga Sekar Arum. Semua orang di ruangan itu saling pandang. Mahesa lanjut, hari ini saya datang untuk memperkenalkan pemilik mayoritas saham Wastra Surya Kencana yang sah menurut hukum. Ibu mertuaku berdiri. Apa maksud ini? Pemilik mayoritas sudah dicuri selama 15 tahun, potong Mahesa dingin. Dan hari ini kami kembalikan haknya. Mahesa menoleh ke arahku. Silakan, Bu Anjani. Aku melangkah maju, berdiri tepat di depan Arjuna. Perkenalkan, kataku pelan tapi jelas. Nama saya Anjani Sekar Kinasih. Putri kandung almarhum Sekar Larasati. Pewaris tunggal 70% saham perusahaan ini. Hening total. Arjuna mundur selangkah. Wajahnya seperti melihat hantu. Kiara berdiri, tangannya gemetar. Ibu mertuaku duduk lagi, perlahan, seperti kehilangan tenaga. Mahesa taruh dokumen tebal di meja. Ini surat wasiat, sertifikat kepemilikan, dan bukti penggelapan identitas yang dilakukan keluarga Sekar Arum setelah ibu beliau meninggal. Salah satu direksi buka dokumen itu. Matanya melebar. Dan ini, Mahesa keluarkan ponsel, play rekaman percakapan di kafe, bukti percobaan penipuan dan pengambilan aset ilegal oleh Bapak Arjuna, Ibu Dewi Kusuma, dan Ibu Kiara. Suara mereka bertiga mengisi ruangan. Arjuna menatapku. Anjani, kau. Aku bodoh, potongku. Aku gampang diatur? Itu yang kalian bilang, kan? Dia tidak bisa jawab. Polisi melangkah maju. Bapak Arjuna, Ibu Dewi Kusuma, Ibu Kiara, mohon ikut kami untuk pemeriksaan. Ibu mertuaku menjerit. Kiara menangis. Arjuna hanya diam, terpaku. Aku tatap dia terakhir kali. Kau menertawakan kemiskinanku, Arjuna. Ternyata, kau yang selama ini hidup dari uang keluargaku. Tanpa sadar. Mereka digiring keluar. Aku tetap berdiri di sana, di tengah ruang rapat, dikelilingi orang-orang yang mulai membungkuk hormat. Dan untuk pertama kali dalam hidup, aku merasa bebas. Polisi memborgol tangan Arjuna di belakang punggungnya. Dia tidak melawan. Hanya menatap lantai, seperti semua tenaga sudah habis. Ibu mertuaku menjerit sambil mencoba meraih tanganku. Anjani, kumohon. Ini semua salah paham. Aku mundur. Diam saja. Kiara mencoba lari ke pintu belakang, tapi polisi wanita sudah menghadangnya. Dia menangis keras,
makeup luntur, wajahnya berantakan. Mahesa serahkan dokumen palsu yang Arjuna bawa kemarin ke salah satu polisi. Ini bukti tambahan. Tanda tangan di sini palsu. Mereka mencoba memalsukan identitas istri klien saya. Arjuna angkat kepala, menatapku. Anjani, aku terpaksa. Ibu yang maksa. Jangan, potongku tajam. Jangan lempar kesalahan ke orang lain. Kau yang tertawa saat aku dipermalukan. Kau yang bilang aku bodoh. Kau yang merencanakan semua ini. Dia tutup mulut. Polisi mulai bawa mereka keluar satu persatu. Ibu mertuaku masih menangis histeris. Kiara mengumpat ke arahku sebelum diseret keluar. Arjuna berjalan diam. Kepala tertunduk. Pintu ruang rapat tertutup. Hanya tinggal aku, Mahesa, dan 5 direksi yang masih duduk dengan wajah syok. Salah satu direksi, seorang bapak tua bernama Pak Sutrisno, berdiri pelan. Dia membungkuk hormat. Selamat datang, Nyonya Anjani. Kami tidak tahu tentang semua ini. Yang lain ikut berdiri, membungkuk, mengakui aku. Aku hanya mengangguk kecil. Mahesa berbisik. Saya urus administrasi hukum di bawah. Anda perlu istirahat sebentar. Aku mengangguk lagi. Mahesa keluar. Direksi-direksi itu juga keluar satu persatu, meninggalkan aku sendirian di ruang rapat besar itu. Aku jalan ke jendela, dorong pintu kaca, keluar ke balkon kecil di lantai 3. Angin Solo bertiup pelan. Kota ini ramai di bawah sana. Orang-orang sibuk dengan hidup mereka masing-masing. Aku bersandar di pagar balkon, menatap gedung-gedung tinggi, jalan-jalan lebar, dan langit biru yang luas. 6 bulan lalu, aku cuma pelayan kafe. Orang-orang lihat aku seperti tidak ada. Arjuna datang, bilang cinta, dan aku percaya. Aku pikir dia penyelamat. Ternyata dia pemburu. Tapi sekarang, semuanya berbalik. Aku pemilik perusahaan ini. Namaku tertulis di dokumen legal. Uangku, tanahku, hakku. Tidak ada lagi yang bisa menertawakan aku. Ponselku bergetar. Pesan dari Mahesa, polisi bilang mereka akan ditahan minimal 3 hari untuk pemeriksaan. Proses hukum bisa berlangsung berbulan-bulan. Anda aman. Aku tidak balas. Aku matikan ponsel. Simpan di saku. Di kejauhan, aku lihat gedung tempat aku dulu kerja. Kafe kecil di sudut jalan. Tempat aku cuci piring sampai tangan lecet. Tempat Arjuna pertama kali datang dan bilang, "Kau cantik, tapi sepertinya hidup susah ya." Aku tersenyum tipis. Pahit. Ternyata dia sudah tahu sejak awal. Dia datang dengan misi. Bukan cinta. Tapi aku tidak menyesal. Karena dari semua rasa sakit ini, aku belajar satu hal. Orang bisa meremehkan kau karena kau miskin. Tapi mereka lupa, kemiskinan bukan kelemahan. Kelemahan itu adalah saat kau membiarkan orang lain mengatur hidupmu. Aku tarik napas dalam-dalam. Keluarkan perlahan. Lalu aku berbalik. Jalan kembali ke dalam ruang rapat. Mahesa sudah kembali dengan dokumen-dokumen baru. Ini surat pengangkatan resmi Anda sebagai direktur utama. Besok kita rapat dengan seluruh karyawan. Aku ambil pena. Tanda tangan di dokumen itu dengan nama lengkapku. Anjani Sekar Kinasih. Kali ini nama asli. Bukan palsu. Bukan bohong. Mahesa tersenyum tipis. Selamat, Bu Direktur. Aku tatap dokumen itu. Lalu tatap Mahesa. Terima kasih. Untuk semuanya. Dia mengangguk. Lalu keluar lagi. Aku duduk di kursi kepala meja rapat yang besar itu. Kursi yang seharusnya jadi milikku sejak 15 tahun lalu. Aku bersandar. Menatap langit-langit ruangan. Mereka pikir aku lemah karena miskin. Batinku. Ternyata aku hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk bangkit. Dan sekarang, aku sudah bangkit. Bukan sebagai istri Arjuna.
Bukan sebagai perempuan kampung yang memalukan, tapi sebagai Anjani Sekarkinasih, perempuan yang merebut kembali hidupnya dari orang-orang yang mencoba mencurinya. Aku tutup mata sebentar, lalu buka lagi, karena ini baru permulaan.